Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber, pelajaran sekolah jadi mudah. Mohon maaf video sebelumnya ada masalah teknis, jadi tiba-tiba terputus. Jadi kita lanjutkan ya. Kita sampai pada pertanyaan kritis. Apakah semua pertidaksamaan memiliki himpunan penyelesaian? Berikan penjelasan. Boleh jadi tidak? Ya tidak. Misalnya kita di contoh sebelumnya ya, di sini ada grafik seperti ini. Nah, misalnya grafiknya yang merah ini tidak di situ tempatnya. Misalnya grafik yang merah di sini ya, dan bagian sini yang tidak memenuhi, ya berarti darah penyelesaiannya tidak ada otomatis, ya kan? Nah, boleh jadi. Jadi kita bisa menggunakan contoh soal sebelumnya untuk menunjukkan ya, kalau garis merah ini ada dinaikkan ke atas ya, variabelnya apa, persamanya diganti, terus ternyata yang tidak memenuhi itu adalah bagian yang bawah, ya sudah, tidak ada himpunan penyelesaian sama sekali untuk persoalan tersebut. Nah, kita pada pertanyaan selanjutnya, di pertanyaan kritis ya. Misalkan diberikan suatu himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan yang disajikan dalam bentuk suatu grafik, bagaimana cara membentuk pertidaksamaan yang memenuhi himpunan penyelesaian tersebut? Ya, caranya ya membuat model matematika dari grafik, ya, membuat model matematika dari grafik atau membaca grafik secara langsung. Ya, ini lebih mendetail ya, atau membaca grafik secara langsung. Grafik secara langsung. Ini urutannya keliru, mungkin ini lebih yang pertama, ini yang kedua ya. Bisa membaca grafik secara langsung atau kita membuat model matematika dari grafik dan menghitungnya dan membuat perhitungan ya, membuat perhitungan. Oke, program linier. Nah, ini sudah masuk. Memang saya berniat ini baru masuk ke video program linier. Setiap orang yang hendak mencapai tujuan pasti memiliki kendala-kendala yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Nah, kita belajar dari kendala-kendala itu ya. Misalnya seorang petani ingin memanen padi sebanyak-banyaknya, tetapi kendala cuaca dan hama terkadang tidak mudah untuk diatasi. Seorang pedagang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tetapi kendala dan biaya produksi atau biaya pengangkutan atau biaya perawatan yang besar. Ya, masalah-masalah kontekstual ini akan menjadi bahan kajian selanjutnya. Mari kita mulai dengan masalah transmigrasi berikut ini. Sekelompok tani transmigran mendapatkan 10 hektar tanah ya, yang dapat ditanami padi, jagung, dan palawija lain. Ya, sini ada padi, jagung, dan palawija lainnya. Karena keterbatasan sumber daya, petani harus menentukan berapa bagian yang harus ditanami padi, berapa bagian yang harus ditanami jagung, dan sedangkan palawija lainnya tidak menguntungkan. Jadi tidak tanam tidak apa-apa. Untuk satu masa tanam, tenaga yang tersedia hanya 1.550 orang per jam. Pupuk terbatas ya, tidak lebih dari 460 kg, sedangkan air dan sumber daya alam lainnya cukup tersedia. Air melimpah ya. Kalau sudah melimpah, nggak ada batasan, nggak usah dimasukkan dalam parameter, nggak apa-apa sebenarnya. Diketahui pula bahwa untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 10 jam orang. Jadi dibutuhkan tenaga kerja 1 orang selama 10 jam. Tenaga dan 5 kg pupuk ya, dan 5 kg pupuk. Dan untuk 1 kuintal jagung diperlukan 8 jam tenaga ya, dan 3 kg pupuk. Kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 50 kuintal padi, jadi maksimal 50 kuintal padi per hektar dan 20 kuintal jagung per hektar. Pendapatan petani 1 kuintal padi adalah 40.000, sedangkan dari 1 kuintal jagung 30.000. Ini masalah nyata ya dalam kehidupan sehari-hari ya, kita melakukan perhitungan untuk melakukan usaha ya.
dengan menggunakan matematika. Dianggap bahwa semua hasil tanamannya selalu habis terjual, jadi dianggap kondisi ideal. Nah, masalah bagi petani adalah bagaimana rencana produksi yang memaksimalkan pendapatan total. Bagaimana agar mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya dengan batasan-batasan yang ada. Ya, artinya berapa hektar harus ditanami padi, berapa hektar harus ditanami jagung. Nah, kemudian masalah dirumuskan dalam perumusan masalah. Mari kita mengkaji jika hasil padi dan jagung dinyatakan per kuintal, ya, berdasarkan masalah di atas diketahui bahwa setiap 1 hektar menghasilkan 50 kuintal padi, artinya untuk 1 kuintal padi diperlukan 0,2 hektar. Jadi 1 per 50 ini adalah 0,002. Ya. Jadi untuk 50 kuintal padi, 1 kuintal padi diperlukan 0,2 hektar. Demikian juga untuk 1 kuintal jagung diperlukan 0,5 hektar per hektar, namanya per itu dibagi, ya, gitu ya. Cermati angka-angka berikut. Jadi tanah, ya, jadi sumber daya itu kita list, kita buat sebuah tabel. Di sini ada sumber daya tanah, ya. Jadi untuk padi per kuintal, untuk menghasilkan per kuintal tadi padi dibutuhkan 0,02 tanah, ya, karena 50 kuintal, ya. Setiap 1 hektar menghasilkan 50 kuintal. Jadi ingat di sini satuannya kuintal, ya. Setiap 1 hektar 0, padi per kuintal gitu ya. Dapat 0,02 padi per kuintal. Jagung 0,05, ya. Jadi ini adalah 50 kuintal padi per hektarnya. Ya. Di sini batas sumber adalah 10 satuan hektar. Dia hanya punya 10 hektar. 10 hektar tanah. Ya. Jadi ini ada objektifnya, di sini ada batasan. Ya, batasan sumber daya, terus ini ada satuan. Tenaga di sini untuk menghasilkan 1 kuintal padi, ya, dibutuhkan 10, di sini dibutuhkan 8, dan batasan sumber dayanya adalah 1,550, dan pupuk, ya, di sini dibutuhkan 5, ya, jagung di sini 3, batasannya adalah 460, pendapatan adalah 40, 30 dalam Rp1.000. Jadi di sini ada sumber dayanya, ada bagian padi, jagung, batasnya, dan satuan. Nah, satuan orang jam man hour adalah banyak orang kali banyak jam bekerja. Misalnya 3 orang bekerja selama 1 jam, maka 3 jam orang, kan gitu ya. 1 orang bekerja selama 3 jam juga 3 jam orang. Jadi man hour itu gitu. Banyak orang, ya, kali banyak jam. Kita anggap asumsi bahwa setiap transmigran memiliki tenaga dan waktu yang relatif sama. Air dianggap berlimpah sehingga tidak menjadi kendala atau keterbatasan. Jadi malah nggak diikutkan karena berlimpah. Ya, jika ada kendala air, maka satuannya adalah jam. Banyak jam membuka saluran tersier untuk mengalirkan air sawah. Kalau itu jadi kendala. Batas ketersediaan dalam soal ini kebetulan semuanya berupa batas atas. Ya, tidak ada batas bawahnya. Tidak ada minimal, tapi maksimalnya ada. Nah, alternatif penyelesaian, besarnya pendapatan kelompok tani dipengaruhi oleh banyak kuintal padi dan jagung yang diproduksi. Tentunya besar pendapatan tersebut merupakan tujuan kelompok tani, yakni harus mempertimbangkan keterbatasan sumber luas tanah, tenaga, dan pupuk. Misalnya X banyak kuintal padi, jadi X itu kuintal padi, ya, banyak padi dalam kuintal, ya, yang diproduksi oleh petani. Y banyaknya kuintal jagung yang diproduksi oleh kelompok tani. Untuk memperoleh pendapatan terbesar harus dipikirkan keterbatasan berikut. Banyak hektar tanah yang diperlukan untuk X kuintal padi dan untuk Y kuintal jagung tidak melebihi 10 hektar. Nah, jadi nanti akan timbul, nah, di sini 0,02 X dan 0,02 Y ini bawah 10. Ya, banyak kuintal padi dan banyak kuintal tidak boleh. Ini satuannya hektar. Ya, satuannya hektar. Persamaan ini satuannya hektar. Jadi X itu tadi adalah
banyak, nah ini mana X tadi, nah, X itu banyak kuintal padi yang diproduksi oleh petani. Kita perhatikan satuannya di sini adalah kuintal padi, ya. Kemudian di sini 0,02 tadi satuannya adalah hektar per kuintal. Mana tadi? Setiap 1 hektar menghasilkan 50 kuintal padi. Ya. Jadi 0,2 ini adalah kuintal, di sini adalah hektar. Jadi hektar per kuintal. Hektar per kuintal dikalikan kuintal jadi hektar ya. Hektar per kuintal. Jadi 0,2 ini hektar per kuintal. Ya kita cek satuannya gitu. Jadi ini hektar per kuintal dikalikan kuintal jadilah hektar. Jadi satuannya harus nyambung untuk ngecek ya, cek satuan. Ini penting untuk ngecek satuan, jangan sampai satuannya nggak nyambung. Ya, ini 0,02 itu hektar per kuintal, ya X-nya adalah kuintal, maka di sini satuannya sama semuanya dalam hektar. Di sini juga 0,5 itu hektar per kuintal. Ya, 0,5 hektar per kuintal. Kemudian Y-nya ini adalah kuintal, kuintalnya dicoret jadi hektar. Ya, cek satuan seperti itu. Oke. Kemudian X dan Y, X adalah jagung, Y adalah apa? Tadi padi ya, X padi, Y jagung. Kemudian bagian kedua, untuk kesediaan waktu jam orang tiap pagi, tiap padi dan jagung hanya tersedia waktu adalah 1550 jam orang. Ya. Nah, jadi tadi 10 dikalikan banyaknya kuintal padi yang diinginkan, ya, dan jagung 8 dikalikan banyaknya jagung, kan jam orangnya itu kan 10 tadi, jam orangnya 10, ya. Nah ini tadi banyak mana di soal. Nah jamnya padi 10 tadi. Nah, 1 kuintal padi diperlukan 10 jam orang, ya. Oke kita ke sini. Dan ini maksimal jam yang dimiliki ini dalam satuan jam. Jadi ini satuan hektar, ini satuan jam. Ya, clear ya. Dinyatakan dalam X dan Y. Kemudian 5X dan 5Y 460. Tadi 460 apa? 460. Nah ini. Untuk setiap masa tanam tenaga yang tersedia, pupuk juga terbatas tak lebih dari 460. Ini pupuk dalam satuan kilogram. Ya, nah di sini pupuk dalam satuan kilogram. Nah, jadi di sini satuannya kilogram. Ya, 3 dan 5 itu adalah pupuk ya per kuintal. Ya, oke. Jadi ini kilogram per kuintal. Ini 3 kilogram per kuintal. Ya, jadi nanti kalau dicek di sini kilogram kan, ini kilogram per kuintal. Kilogram pupuk per kuintal beras, ini kilogram pupuk per kuintal beras dikalikan ya kuintal beras, kuintalnya dicoret jadi kilogram gitu ya. Nah, kilogram pupuk maksudnya lebih lengkap kilogram kerupuk. Nah, terus kemudian langkah berikutnya kita dirapikan. Jadi ini sama-sama kalikan 100. Dikalikan 100 ke sini. Di sini apa adanya aja tulis, di sini apa adanya. Jadi ditulis ini dikalikan 100 biar rapi. Nah, ini akan angkanya 0,02, 0,05 gini. Nah, ini angkanya akan berdekatan. Nah, kemudian ya, bikin model matematikanya ini yang gampang-gampang susah. Ya, kita harus pandai-pandai membuat model matematika. Dan kata kunci ya, resep atau tips dalam model matematika ya, pastikan satuannya sama. Jadi suku ini suku ini satuannya sama, semuanya dalam hektar. Suku ini dan ini semuanya dalam jam gitu loh. Ya, jadi dipastikan sama. Kuncinya gitu, pastikan satuan sama. Satuan dalam persamaan. Ya jangan sampai yang suku di sini beda satuannya dengan ini, beda dengan waduh berantakan nanti. Oke, dan disamakan dengan tabel yang sudah kita bikin. Ini satuannya hektar, jam orang, kilogram gitu loh. Ya.
Oke. Karena luas lahan dan banyak waktu dan banyak pupuk tidak mungkin negatif, kendala ini sebagai non negatif. Jadi X harus lebih besar dari 0, Y harus lebih besar dari 0. Kita masuk ke gambar. Nah, setelah ini tadi persamaannya kita bikin, tadi persamaannya mana, Pak Ali kopikan aja biar enggak bolak-balik. Ini. Nah, setelah kita bikin, kita buat grafiknya di sini, sehingga ketemu himpunan penyelesaiannya. Kita bikinkan grafiknya di sini, ya kan? Nah, mana ini? Nah, di sini warna apa ini? Warna merah dulu ya, warna merah. Warna merah itu untuk yang ini kalau X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 500. X-nya 500. Nah, yang ini yang merah. Ya. Ini yang merah jadi garis merah ini, panah yang merah. Terus yang biru di sini belum tentu. Coba 460. Kalau Y-nya 0, 460 bagi 5 coba. 460 bagi 5 92. Yang 92 ini berarti yang ungu ini yang ungu, ini adalah yang ungu, dan ya ini yang tengah ini yang biru, Nah, caranya gitu ya, saat X-nya 0 Y-nya berapa, saat Y-nya 0 X-nya berapa. Nah, saya soroti yang ungu saja. Untuk ngarcernya yang ungu seperti ini ya, masukkan saja 0,0 dimasukkan. 0 tambah 0 lebih kecil dari 460. Ini benar, 0 itu lebih kecil dari 460, berarti 0 adalah himpunan penyelesaiannya yang diarsir yang di atas, gitu ya. Adapun langkah-langkah untuk menggambarkan grafik di atas adalah sebagai berikut. Gambarkan setiap pertidaksamaan. Nah, ini tadi sudah ya. Kalau di sini pertidaksamaan ada sama dengannya, solid yang jelas ya. Ini kita bisa perhatikan syarat non negatif untuk setiap variabel tidak selalu positif ya. Nah, untuk pendapatan tertentu dimaksimalkan dan sebaliknya untuk biaya tertentu diminimumkan ya. Ya, kalau pingin untung pingin maksimum ya, biaya pingin minimum tapi untung pinginnya maksimum, biasanya seperti itu. Nah, untuk masalah ini kelompok tani tentu hendak memaksimumkan pendapatan melalui memperbanyak kuintal padi dan jagung yang dijual berturut-turut. Padi ini adalah 40.000 dan jagung 30.000. Rumasan ini disebut sebagai fungsi tujuan atau Z ya. Ya, secara matematik dituliskan ZXY, Z dengan variabel X dan Y, 40X dan 30Y dalam satuan ribuan rupiah, mana yang Z-nya besar itu keuntungannya maksimal. Dengan daerah penyelesaian yang disajikan pada gambar 2.7, kita harus dapat menentukan nilai maksimum fungsi ZXY. Untuk menyelesaikan masalah ini kita akan bahas pada subbab berikutnya. Selain masalah transmigrasi, berikut kita kaji model matematika masalah suatu perusahaan. Jadi di sini nanti ya akan kita bahas nanti, tapi maksimum di sekitar sini nanti, di sekitar sini atau di sekitar sini atau ya di sini ya, kelihatannya harus kita masukkan ke persamaan. Mana yang besar itu yang kita pilih. Boleh jadi hanya menanam padi aja atau menanam jagung aja kalau bentuknya seperti ini. Nah, masalah 2.5 sekarang. Jadi ini kita fokus pada membuat model matematika dulu, bukan penyelesaian akhir. Masalah 2.5, perusahaan Galang Jaya memproduksi alat-alat barang elektronik, yaitu transistor, kapasitor. Tahu kan transistor ada NPK-nya, masa nggak tahu? Kapasitor di pasaran biasa kita sebut elko, ya, untuk menyimpan arus, ya. Kemudian resistor. Perusahaan harus mempunyai menyimpan tegangan. Induktor yang menyimpan arus. Nah, perusahaan harus mempunyai persediaan paling sedikit 200 resistor
200 transistor, 120 transistor dan 150 kapasitor yang diproduksi melalui dua mesin, yaitu mesin A untuk setiap satuan jam kerja hanya mampu memproduksi, untuk A ya, untuk A 20 resistor, 10 transistor dan 10 kapasitor. Saya bedakan aja warnanya. Untuk mesin B, setiap satuan jam kerja mampu memproduksi 10 resistor, 20 transistor dan 30 kapasitor. Jika keuntungan untuk setiap unit mesin A dan B ya berturut-turut adalah keuntungannya. Ya, ini untuk yang A, ini keuntungan untuk yang B. Jika keuntungan untuk setiap unit yang diproduksi mesin A dan B berturut-turut adalah 50.000 dan 120.000. Berarti A dan B ya. Keuntungan untuk setiap unit yang diproduksi mesin A. Oke. Bentuklah model matematika masalah perusahaan Galang Jaya. Di sini ada mesin A, mesin B persediaan. Ada resistor, transistor, kapasitor, keuntungan. Nah, di sini mesin A, nah, kita pakai warna merah. Mesin A, di sini ada resistor, ya, keuntungan. Di sini ada 50.000, bisa kita tulis dulu 50.000. Terus mesin B 120.000. Ya. Oke, ini keuntungan. Persediaan. Nah, ini batasan persediaannya. Ya. Mesin A mampu membuat berapa? Mesin A setiap jam kerja mampu 20 resistor. Mesin A 20 resistor. Ya. Transistornya 10 dan kapasitornya 10. Transistor 10, kapasitor 10. Mesin B ya 10, 20, 30. 10, 20, 30. Ya. 10, 20, 30. Oke. Mesin A, mesin B 30. Oke. X banyak unit barang yang diproduksi mesin A. Ini kita kasih X. Dan Y adalah banyak unit barang yang diproduksi mesin B. Nah, dengan demikian kita dapat menuliskan model matematika yang menggambarkan tabel 2.5. Nah, di sini 20 untuk 20 ini untuk resistor ya, untuk resistor, ini untuk resistor. Jadi 20X tambah 10Y ya. X itu untuk A ya. 20X tambah 10Y ya. Lebih kecil lebih besar dari 200. Nah, lebih besar dari 200. 200 tadi adalah persediaan. Perusahaan harus mempunyai persediaan paling sedikit. Jadi paling sedikit tidak boleh kurang, harus lebih dari, kan gitu ya. Paling sedikit itu, nah ini kata paling sedikit ini, ya harus lebih dari atau sama dengan. Nah, itu yang menyebabkan ini lebih dari atau sama dengan. Nah, ini masing-masing kita bagi 10, maka jadilah seperti ini. Kemudian untuk yang kedua kita lihat mesin transistor. Transistor 10, 20. Jadi 10X tambah 20Y juga harus lebih besar sama dengan 120. Kita bagi 10 jadilah di sini X tambah 2Y. Ya. Di sini lebih besar dari 12 dan kapasitor ini adalah transistor, sedangkan kapasitornya di sini 10, 30. 10X tambah 30Y harus lebih besar dari 150 dan di sini sama-sama dibagi 10 akan menjadi X, 3Y lebih besar dari 15. Karena banyak barang yang diproduksi tidak mungkin negatif, maka kita dapat menuliskan X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Dengan X dan Y tadi adalah banyak unit barang yang diproduksi mesin A dan B. Nah, artinya untuk memenuhi persediaan mungkin saja mesin A tidak berproduksi atau mesin B yang tidak berproduksi. Secara geometris kendalanya digambarkan seperti ini. Ya. Nah, agar biaya itu seminim-minimnya, biasanya
ditaruh di sini. Titik-titik ini akan kita cari. Ya, biasanya titiknya ada di sini, di perpotongan garis ini, tapi tidak mesti juga. Ya. Oke. Untuk menggambarkan sistem pertidaksamaan 1 dan 2, ikuti langkah-langkah yang diberikan di atas. Berbeda dengan masalah 2.4, sistem pertidaksamaan 1 dan 2 mempunyai daerah penyelesaian berupa suatu daerah yang tidak terbatas, unbounded area. Kan minimal ya, produksi maksimal mau produksi sebanyak-banyaknya silahkan. Kecuali ada batasan maksimum yang mampu diproduksi oleh mesin. Tadi kan tidak ada di soal. Nah, ini namanya unbounded area. Selanjutnya kita menuliskan fungsi tujuan atau fungsi sasaran masalah, yaitu pemilik perusahaan tentunya ingin memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian dapat kita tuliskan FXY adalah 50.000 X ya tambah 120.000 Y, atau ya disingkat menjadi seperti ini, dibagi 10.000 ya, tapi dalam puluhan ribu rupiah ya, persamaannya jadi sederhana tapi dalam puluhan ribu rupiah. Jadi untuk daerah penyelesaian diilustrasikan pada gambar 2.8 di atas dapat menggunakan nilai maksimum fungsi XY. Ya, maksimumnya di mana? Hal ini akan kita kaji pada subbab berikutnya. Sekarang 3 ciri di atas dapat kita simpulkan masalah program linear 2 variabel dirumuskan dalam berikut ini. Ya, kita sudah sampai pada kesimpulan. Dari 3 ciri di atas kita dapat simpulkan bahwa masalah program linear 2 variabel dirumuskan sebagai berikut. Masalah program linear 2 variabel adalah menentukan nilai X1, X2 yang memaksimumkan atau meminimumkan. Ini adalah fungsi tujuan ya, Z ya, X1, X2, CX1, CX2 dengan kendala A11, X1 ini bisa lebih kecil, lebih besar atau sama dengan ya, dan seterusnya. Namun dalam hal kajian program linear tidak hanya untuk 2 variabel saja, tetapi ada juga kajian program linear 3 variabel bahkan untuk n variabel. Untuk 3 variabel dan lebih dibutuhkan pengetahuan lanjut tentang teknik menyelesaikan sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Selain bentuk umum dari program linear 2 variabel di atas, kita juga menyimpulkan konsep tentang daerah penyelesaian sebagai berikut. Daerah layak atau daerah penyelesaian atau daerah optimum. Daerah penyelesaian masalah program linear merupakan himpunan semua titik XY yang memenuhi kendala suatu program linear. Dan ini jawabannya bisa tak terhingga ya. Nah, sekarang contohkan daerah penyelesaian sistem persamaan berikut ini. Yang A. Ya. Nah, jadi di sini tidak perlu saya pindah, di sini sudah ada. Jadi yang paling penting untuk kalian lakukan, yang pertama menggambar garisnya. Menggambar garis dari persamaannya. Misalnya kita bekerja di garis biru. Ya ini. Ya saat X sama dengan 0, Y-nya berapa? Oh, X sama dengan Y-nya 5. Saat Y sama dengan 0, X-nya berapa? Kalau Y-nya kasih 0, X-nya 1. 1 kali 5 kan 5. 5. X sama dengan 5. Saat X 0, Y-nya 5. Saat Y sama dengan 0, Y-nya 1, maaf 5, 1 di sini. Terus kita garis. Setelah kita garis masukkan 0,0, selalu masukkan 0,0. Ya, masukkan 0,0, 0 tambah 0 lebih besar dari 5, salah. Ya, karena salah justru kita arsir. Karena kita ngarsir yang salah. Biar apa? Daerah penyelesaiannya terang seperti ini. Ini kita lakukan untuk yang lain juga. Nah, gitu. Contoh yang kedua sama ya. Ya. Untuk persamaan garis ini yang tadi kayak yang merah sudah ya, yang hijau ini X lebih kecil dari 4. Jadi yang lebih besar kita arsir. Ya, di sini X lebih besar dari 3, yang lebih kecil dari 3 kita arsir. Nah, ternyata di sini tidak ada daerah penyelesaian ya. Daerah penyelesaian untuk sistem di atas adalah sebagai berikut. Jadi tidak ada nilai XY yang memenuhi. Nah, memang dalam pertidaksamaan linear boleh jadi tidak ada penyelesaian. Ya, boleh kalian cek sendiri. Ya. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan masuk pada uji kompetensi ini apa ini. Jadi tidak ada nilai X dan Y yang memenuhi persamaan. Hal ini perlu catat bahwa tidak semua masalah memiliki penyelesaian. Oke. Untuk uji kompetensi akan kita bahas pada video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.